Ini online yang pertama Ustadz, dari 0821 3375 sekian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana hukum hutang arisan. Hukum hutang arisan yang mana istri bukan ahli waris karena dulu nikah duda dan janda, namun suaminya meninggal. Apakah istri wajib menanggung hutang atau ahli waris dari suami? Jazakumullah khairan. Monggo hutang arisan. Warisan atau arisan? Arisan, itu tulisannya arisan ketika. Mungkin dulu warisan. Sama arisan ini ya. Saya ulang ya. Enggak nyambung sama setelahnya gitu loh. Maksud setelahnya kan bicara warisan. Oh nggih. Apa kurang wene gitu. Bagaimana hukum hutang arisan yang mana istri bukan ahli waris karena dulu nikah duda dan janda, namun suaminya meninggal. Pripun? Oh mungkin dari suami istri yang pertama nate melu arisan, urung rampung gitu, terus nikah meneh. Oh nggih. Nggih. Wis entuk ning ijek bayar ngoten nggih. Ning wis ganti bojo. Wah jos tenan iki. Oke. Berarti ini hutang arisannya suami yang sudah meninggal. Suaminya duda gimana? Suaminya enggak. Mungkin bisa diperjelas gini Tat. Mungkin. Dulu mungkin guys, suaminya pernah ikut arisan. Sudah dapat. Kan harus setor sampai selesai. Tapi sebelum selesai suaminya meninggal. Kemudian menikah lagi. Istrinya dinikahi lagi, menikah lagi. Apakah suami yang baru itu juga bisa menanggung itu nanti? Oh, yang ditanyakan yang nanggung si suaminya. Iya nih ya. Oh. Apa sih meninggal? Ya ndak ada tanggungannya. Jadi yang menanggung itu ahli waris. Ahli waris yang dimaksud itu adalah yang paling utama adalah far'ul waris ataupun nanti dari usul. Ya, jadi sebetulnya sebelum nanti menanggung itu butuh ada pendudukan bahwa harta sebelum dibagi menjadi warisan itu nanti harus diselesaikan dulu terkait hutang piutangnya. Gitu. Kan seumpamanya si suami yang pertama ini meninggal, dia masih punya hutang arisan. Berarti harta warisnya itu sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris harus diambil dulu untuk hak hutangnya ini, bayar utang dulu. Kalau ternyata harta warisannya habis untuk bayar hutang ya wis, berarti tidak ada jatah warisan. Nah kalau pertanyaannya kok ternyata tidak meninggalkan harta warisan sama sekali, karena memang mungkin ya orang tidak mampu atau mungkin pailit dan seterusnya. Ya, maka bagaimana tanggungan hutang ini ditanggung oleh ahli waris dari kalangan furu, yaitu anak-anaknya. Atau kalau masih punya bapak ya nanti dari usulnya. Ya. Nanti penyelesaiannya kalau dari usul atau furu tidak ada nanti bisa diambilkan dari Baitul Mal kaum muslimin. Yang jelas hutang itu pada hakikatnya akan terus menjadi beban sampai hari kiamat kalau belum diselesaikan. Ya maka penting untuk kita bahwa salah satu asnaf daripada tasarruf zakat itu kan kepada gharimin. Gharimin itu kan orang terlilit hutang. Ya tujuannya biar memudahkan urusan kaum muslimin karena hutang ini nanti akan dibawa sampai hari kiamat. Ya, wallahu taala alam. Jadi begitu nggih, penyelesaiannya adalah dari harta warisnya dulu harusnya sebelum dibagikan. Jangan ditimpakan malah kepada suami mantan istrinya gitu. Tadi itu suami mantan istrinya mayit kan nggak ada hubungannya itu. Jadi tidak wajib atau sunnah pun sebetulnya enggak gitu. Sunnah dalam arti khusus menimpa ke dia enggak.
Tapi sunnah ini umum bagi seluruh kaum muslimin yang ingin membantu hajat saudaranya, ya boleh-boleh saja melunaskan hutangnya. Ya, diambil dari sabda Rasulullah SAW, man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu lahu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melonggarkan urusan saudara kaum muslimin. Nah ini kan orang meninggal terlilit utang, kalau nggak dibayarkan utangnya, ya urusannya di akhirat itu dipersusah sama Allah. Kalau ada kaum muslimin yang mempermudah urusannya, wes iki utangnya tak bayari aku, maka Allah akan memudahkan urusan dia di hari kiamat. Selain tentunya dihitung sebagai pahala sedekah. Wallahu taala.